warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli Lutfi Mahmudatu Salihah. Ana min faslun bak wahid fi syu'batit ta'lim lughatil arabiyah. Tayyib kuntu huna lintihai al-imtihan an-nisfi minad dars at-tarjamah al-fawriyah al-indonesia al-arabiyah. Wa al-an sa'ashrah ilaikum jami'an an tarjamah anil maqalah bil mawdu' 13 hajatan warih balak min madzakara al-ayal al-juz' الثاني. اهلا بيكم كل اب وكل ام في كل مكان في العالم، وفيديو بكمل فيه الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن 13 حاجه بنتكلم فيهم عن التربيه. الجزء الثاني هناخد مجموعه اشياء كده لازم نعملها واحنا بادئين بدايه جديده مع اولادنا في العام الدراسي عشان الحياه تبقى جميله واولادنا يستوعبوا واحنا نكون مبسوطين ونبقى في نفس الوقت احنا راضيين. Halo Bapak dan Ibu dimanapun kalian berada, dan video lengkap di dalamnya berbicara tentang kurangnya sesuatu yang kita bicarakan tentang pendidikan. Pada bagian kedua di sini mengambil sekelompok hal yang harus kita lakukan saat kita memulai awal yang baru dengan anak-anak kita di tahun ajaran, agar hidup menjadi indah dan mereka dapat mengerti sehingga kami senang dan tetap pada waktu yang sama kami puas dengan diri sendiri dan anak-anak kami. عن نفسنا وعن ولادنا. اهلا بيكم مره تانية. وكنت اتكلمت في الفيديو اللي فات عن 7 حاجات انت المفروض ان انت تعملهم مع اولادك في بدايه عام جديد علشان تحافظ على صحته النفسيه وعلاقتك معاه وكمان تحافظ على تفوقه الدراسي. ولكن خليني في البدايه افكر كل الناس انها تعمل تفعيل الجرس وتعمل سبسكرايب لو لسه ما عملتش، ولو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وشير علشان نوصل الايجابيه لكل الناس في العالم. Selamat datang kembali. Di video sebelumnya saya berbicara tentang 7 hal yang harus Anda lakukan dengan anak-anak Anda di awal tahun baru untuk memotivasi kesehatan mentalnya dan hubungan Anda dengannya, serta memotivasi keunggulan akademisnya. Tetapi sebelum itu, bunyikan lonceng dan berlangganan dulu jika kalian belum melakukannya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like dan share agar kita bisa menyebarkan hal positif ke semua orang di dunia. وبنتكلم عن رقم 8. خلي بالك بقى، في ناس بتفهم من أول مرة، وفي ناس بتفهم من مرتين، وفي ناس بتفهم من 3 مرات، وفي ناس بتحتاج ان هي اكتر من مرة او 3 مرات علشان تستوعب الفكرة وعلشان تحفظ الفكرة وعلشان تبقى الفكرة موجودة عندها واضحة جدا. Dan nomor 8, kita berbicara tentang ada anak yang mengerti dari pertama kali, dan ada anak yang mengerti dari 2 kali, dan ada anak yang mengerti dari 3 kali, bahkan ada anak yang membutuhkannya lebih dari sekali atau 3 kali untuk menyerap ide dan merangsang otak, karena ide itu sangat jelas ada di dalamnya. فخلي بالك ان ولادنا مختلفين، مش معنى ان انا ابني الاولاني بيحفظ الحاجه من اول مره والتاني بعد 3-4 مرات، ده مش معناه ان التاني غبي، هو بس احنا كل واحد مختلف في طريقه الادراك وطريقه الفهم بتاعته. حتى انا كان برضو عندي فيديو بيتكلم عن في عندنا واحد بيفهم او في عندنا انماط للشخصيه، واحد سمعي وواحد بصري وواحد حسي، فكل واحد بنتعامل معاه بطريقه مختلفه. فاحنا اولادنا مش زي بعض، فنستحمل بعض شويه ونكرر المعلومات اكتر من مره. مش لازم نقول له بقى انت ليه مش بتركز، انت ليه مش بتفهم، انت ليه زي اخوك، الكلام ده ملوش اي لازمه. يعني زي ما انا بقول من حقي ان اكون بطيء التعلم، زي ما فيرجينيا ساتير قالت، يعني من حقي ان اكون بطيئة التعلم ولكني قابلة للتعلم. فبالراحة ونستوعب ان ممكن يكون ابني محتاج اكتر من مرة علشان يستوعب او علشان يحفظ او علشان ينقل المعلومات للذاكرة طويلة المدى. Jadi, perlu diingat bahwa anak kita itu berbeda. Bukan berarti anak pertama saya menghafal materi sejak pertama kali, dan yang kedua setelah 3 kali atau 4 kali, bukan berarti yang kedua itu bodoh. Saya juga punya videonya yang berbicara tentang seseorang yang mengerti atau memiliki pola kepribadian, pendengaran, penglihatan, dan indrawi. Masing-masing kita mengerti dengan cara yang berbeda. Kita tidak sama satu sama lain. Jadi kita sedikit bertoleransi satu sama lain dan ulangi informasinya lebih dari sekali. Kita tidak perlu menanyakan kepada dia, kenapa kamu tidak fokus, kenapa kamu tidak mengerti, kenapa kamu tidak seperti kakakmu. Saya lambat belajar seperti kata Virginia Satir. Artinya, saya berhak
menjadi pembelajar yang lambat, tetapi saya bisa belajar. Tenang saja dan pahami bahwa anak itu mungkin perlu lebih dari sekali untuk memahami atau memotivasi atau mentransfer informasi ke memori jangka panjang. رقم 9 بقى، لو انت حاسه ان فعلا الولد عنده مشكله، احنا بس حاسه ان انت عنده مشكله بعد ايه؟ بعد ما كانت علاقتي بيه كويسه، لان احيانا الولد بتكون النتيجه للضغوط اللي هو بيمر بيها والخناقات اللي موجوده في البيت بين بابا وماما والضرب والاهانه والكلام ده كله، الولد ممكن يكون مشتت بسبب الضغوط النفسيه اللي هو موجود فيها. فلو كانت علاقتي كويسه مع ابني والدنيا جميله وانا بوفر بيئه حلوه واحنا بنذاكر، والولد فعلا بينسى بعد 3 4 مرات وعنده مشاكل، قد يكون عنده صعوبات تعلم، قد يكون عنده تشتت انتباه، قد يكون عنده فرط حركه، وده مش بيتعالج بان انت تقعد تقول لابنك تعليمات، ده بيتعالج من ان احنا الاول نشخص نشوف الولد ده عنده صعوبات تعلم ولا لا. لو كان هو مثلا عنده مشكله في الكتابه، عنده مشكله في الحساب، في الارقام، ما بيعرفش يقرا بعد كل المجهود اللي احنا بنعمله معاه، ما بيعرفش يكتب بعد كل المجهود، ده عنده صعوبات تعلم. فاحنا محتاجين نعمل تقييمات، اختبارات، وبعدين يبقى لازم يبقى في جلسات، علشان الطريقه بتاعتك مش هتجيب نتيجه خالص زي ما انت متخيله. فانت لو حسيتي ان انا ابني بعد ما انا علاقتي بيه اصلا كويسه، ان انا بقى لا هو صعب فعلا في المذاكره ومش زي زمايله، اقل بكتير قوي من زمايله، فانا لازم ساعتها اروح لحد استشاري علشان نشخص الحاله وعلشان نبدا في العلاج. Nomor 9, jika Anda merasa anak itu benar-benar bermasalah, kami hanya merasa bahwa Anda memiliki masalah setelah apa? Setelah hubungan saya dengan dia baik. Karena terkadang masalah anak adalah hasil dari tekanan yang dialaminya dan pertengkaran yang ada di rumah antara ayah dan ibu serta hinaan. Jika saya memiliki hubungan yang baik dengan anak saya, maka dunia ini indah. Saya menyediakan lingkungan yang bagus saat kami berkunjung, sehingga anak itu benar-benar lupa waktu ketika dia memiliki masalah. Dia mungkin mengalami kesulitan belajar, dia mungkin mengalami gangguan, dia mungkin memiliki hiperaktif, dan ini tidak diobati dengan memberitahu instruksi kepada putra Anda. Dia harus dirawat oleh kami terlebih dahulu untuk mendiagnosis anak ini mengalami kesulitan belajar, atau jika dia misalnya seorang yang bermasalah dengan menulis, dia bermasalah dengan aritmatika dalam angka, dia tidak bisa membaca setelah semua upaya yang kita lakukan dengannya, dia tidak tahu bagaimana menulis setelah semua usaha, dia mengalami kesulitan belajar, maka kita perlu melakukan penilaian dan tes. Kemudian dia harus tetap dalam sesi ini karena metode Anda tidak akan mendapatkan hasil sama sekali, seperti yang Anda bayangkan. Jika Anda merasa anak saya setelah hubungan saya dengannya sudah baik, dia masih sangat sulit untuk belajar dan tidak seperti temannya, apalagi temannya yang kuat, saat itu saya harus pergi ke konsultan untuk mendiagnosis kasus dan memulai pengobatan. رقم 10، لازم نوفر بيئة حلوة في البيت. يعني حضرتك يا ريت انت وبابا تتخانقوا جوه ومحدش يسمع صوتكم. يعني لو انت ساكنه في بيت عيله، حاولوا ان انتوا تنفصلوا، تعزلوا بقى البيت، تعملوا اي حاجه، المهم البيئه تكون بيئه هاديه، بيئه فيها حب، فيها دلع للولد، فيها حنيه، علشان البيئه الهاديه دي بتساعد الطفل على ان هو يركز وعلى ان هو يستجيب. ولكن لو انا عندي مشاكل كتيره في البيت، الطفل هيكون دماغه مشتته وهيكون بيفكر في الحاجات وعنده احساس بعدم الامان نتيجه للخناقات. ولو انت كمان بتهدديه، بتقولي له انا هسيب لك البيت، طفشتني، الحاجات دي كلها هتؤدي في النهايه ان الولد مش هيكون مركز معاكي. Nomor 10, kita harus menyediakan lingkungan yang baik di rumah. Maksudnya, Anda dan ayah bertengkar di dalam dan tidak ada yang mendengar suara Anda atau bertengkar secara sembunyi-sembunyi. Maksud saya, jika Anda tinggal di rumah depan dengan keluarga, cobalah memisahkan diri dari rumah dan melakukan apa saja, yang penting lingkungannya tenang. Lingkungan yang di dalamnya ada kasih sayang kepada anak, lingkungan yang di dalamnya ada kelembutan. Karena lingkungan yang tenang ini membantu anak untuk fokus merespon. Tapi kalau di rumah banyak masalah, otak anak dapat terganggu dan dia memikirkan banyak hal sehingga dia merasa tidak aman akibat pertengkaran itu. Dan jika Anda juga mengancamnya, katakan padanya bahwa saya akan meninggalkan Anda di rumah. Semua hal ini mengarah pada akibatnya, sehingga dia tidak akan fokus pada Anda.
رقم 11 من الحاجات اللي بتفرق جدا في المذاكرة ان يكون في مكان مخصص كده، مكان نظيف، مكان مترتب. المكان ده هو اللي احنا بنقعد نذاكر فيه. فبقى ما ينفعش ان احنا نذاكر على السرير، ما ينفعش ان احنا نذاكر في بهدله حوالينا، كل ده بيشتت الاطفال. فمحتاجين يكون في مكان، المكان ده نظيف، المكان ده مترتب، المكان ده احنا اللي بنذاكر فيه، يكون في كرسي مريح بالنسبه للطفل، يكون في قعده مريحه بالنسبه للطفل، يكون في تهويه كويسه، يكون في اضاءه كويسه. كل ده بتساعد، حاجات كلها بتساعد. ولازم حاجه مهمه كمان ان انت تحطي ميه جنبيكي كده. الميه دي مهمه جدا بالنسبه للجسم وبالنسبه للتركيز، فمهم ان انت كل شويه كده الولد يشفط له شفطتين كده علشان يساعدوا على التركيز وما يحصلش جفاف في جسمه. ده بالتالي كل التفاصيل دي بتؤدي في النهايه ان الولد يزيد تركيزه. فنحافظ على البيئه اللي حوالينا، نحافظ على المكان اللي احنا هنذاكر فيه مرتب، الولد بيشرب ميه، الحياه جميله. 25 دقيقه زي ما انا قلت لكم قبل كده هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي، يعني زي ما بيقولوا زي السكينه في الجاتوه. Nomor 11, salah satu hal yang membuat banyak perbedaan dalam belajar adalah di tempat yang ditentukan. Seperti tempat yang bersih, tempat yang rapi, tempat ini adalah tempat kita duduk dan belajar. Jadi, tidak mungkin kalau kita belajar di tempat tidur. Tidak mungkin kita berada dalam kebiasaan di sekitar kita. Semua ini dapat mengalihkan perhatian anak-anak. Maka mereka membutuhkan tempat yang bersih, tempat yang rapi, tempat yang akan kita ingat, yang memiliki kursi nyaman untuk anak, memiliki tempat duduk untuk anak, memiliki ventilasi yang baik, memiliki pencahayaan yang bagus. Semua ini membantu banyak hal. Penting juga bahwa Anda menaruh air di samping Anda seperti ini. Air ini sangat penting bagi tubuh dan untuk konsentrasi. Penting bagi Anda untuk memberinya 2 hisapan atau 2 teguk air sesekali untuk membantunya fokus dan tidak mengalami dehidrasi pada tubuhnya. Oleh karena itu, semua detail ini pada akhirnya membuat anak tersebut meningkatkan konsentrasinya. Jadi, kita lestarikan lingkungan sekitar kita lestarikan tempat belajar kita, dan berikan anak itu minum air. Hidup itu indah selama 25 menit. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda menemukan dunia berjalan bersama Anda. Maksudnya, seperti yang mereka katakan, ada pisau di dalam mangkok. رقم 12 بقى دي حاجة مهمة جدا انت لازم برضو تعمليها، ان احنا لما نيجي نذاكر بلاش نحط بقى كل الادوات وكل الكتب وكل الكراريس قدامنا. يعني الولد يا نهار ابيض، احنا ككبار حتى لما بنيجي نذاكر ونشوف الدنيا كده قدامنا كتير قوي بنتعقد يعني. فاحنا المكتب فيه المادة فقط اللي احنا هنذاكرها والباقي نشيله ورا ظهرنا ما يبقاش شايفه. هو فقط على المكتب المادة او الكشكول او الكراسة او الكتاب اللي احنا هنذاكره بس. ودي حاجة مهمة برضو جدا بتفرق مع الطفل في التركيز. Nomor 12, ini adalah hal yang sangat penting, Anda juga harus melakukannya. Ketika kami datang berkunjung, kami tidak meninggalkan semua alat dan semua buku dan semua kursi ada di depan kita. Maksudnya, kita sebagai orang dewasa, ketika kita datang untuk belajar dan melihat dunia seperti ini di depan kita menjadi sangat rumit. Maksudnya, kantor hanya memiliki materi yang akan kita belajari, dan sisanya kita bawa di punggung atau di dalam tas, agar tidak terlihat lagi. Di atas meja hanya ada materi, buku catatan atau buku yang akan kita pelajari, tetapi sesuatu yang sangat penting juga membuat perbedaan dengan fokus anak. رقم 13 ودي أهم بقى حاجة احنا عايزين نأكد عليها. أولا، ممنوع حضرتك المسميات. يعني ايه ممنوع المسميات؟ يعني ممنوع حضرتك انت غبي، انت ما بتفهمش، انت دماغك تخينه زي دماغ البقره، انت كل المسميات اللي حضرتك بتقوليها على ابنك. لما انت تقولي لابنك انت ما بتركزش، انت غبي، انت ما بتفهمش، ده انت انا قلت المعلومه اكتر من 100 مره، انت بتتعصبي عليه، انت متخيله ان هو الولد يعمل ايه؟ يعني انا كطفل انا باخد فكرتي عن نفسي من بابا وماما. فلما انت تقولي لي انا غبي، انا ما بركزش، انا ما بفهمش، ما انا اكيد هتبقى النتيجه مش هزعلك. على فكره مش هزعلك خالص، انا فعلا مش هفهم، وعلى فكره هكون غبي، وعلى فكره انا مش هركز، وعلى فكره انا هنسى، انا مش هزعلك. فبلاش نقول الايه الليبلز اللي احنا بنحطها على اولادنا دي ونفضل طول الوقت ندي لهم مسميات وندي لهم نعوت ما بتساعدهمش فعلا على المذاكره، وبتكون فكره عن نفسهم، فكره سيئه جدا عن نفسهم بتستمر معاهم طول العمر.
فبلاش نقول المسميات انت ليه بطيئه كده، انت ليه بتعملي كده، انت ليه خطك وحش كده. بلاش كلمه ليه كمان. يعني انت متوقعه يقول لك ايه؟ يعني لما تقولي له انت ليه خطك وحش كده هيقول لك ايه؟ هيرد عليك يقول لك ايه؟ انت ليه بطيئه كده هيرد عليك يقول لك ايه؟ يعني هترد عليك هي تقول لك ايه؟ انت مستنيه انهي اجابه؟ فنمسك لساننا وبلاش الكلام اللي ملوش لازمه، وبلاش العصبيه، وبلاش النرفزه على اولادنا. الحاجات دي كلها صدقوني بتجيب نتيجه عكسيه. وارجع تاني اقول لك، لو انت مش عارفه تذاكري لاولادك ومش عارفه تكوني مدرسه كويسه، خلي حد تاني يساعدك، خلي حد تاني هو اللي يعمل ده معاهم. بلاش انت تخسري علاقتك بيهم، وبلاش نقول لاولادنا الكلام ده هيفضل ثابت في دماغهم، واولادنا في ساعتها ممكن يكونوا بينتقموا مننا ان هم مش هيركزوا معاكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه. فدول كانوا ال 13 حاجه في الفيديو ده وفي الفيديو اللي فات اللي انتوا المفروض ان انتوا تعرفوهم كويس جدا وتتمرنوا عليهم وتعملوهم يوم بعد يوم. صدقوني الحياه هتبقى حلوه مع اولادنا لو احنا نفذنا الحاجات اللي انا بقولك عليها، وده من واقع خبرات، من واقع جلسات، من واقع استشارات انا باخدها مع الناس وبينفذوا الحاجات دي وبتجيب نتائج رائعه. فنمشي واحده واحده، وكل خطوه من الخطوات اللي انا قلتها دي خطوه مهمه جدا. في النهايه لما كلهم يجتمعوا مع بعض الموضوع هيبقى سهل جدا، وهتعدي السنه الدراسيه بشكل جميل، وابنك هيكون مبسوط وانت هتكوني مبسوطه، والحياه هتبقى جميله. لو الفيديو ده فرق معاك اعمل لايك واعمل شير، خلي الايجابيه توصل لكل الناس في العالم، واشوفك على خير. Nomor 13, ini adalah hal terpenting yang ingin kami tekankan. Pertama, nama panggilan yang jelek dilarang. Apa maksudmu nama dilarang? Maksud saya, Anda tidak diizinkan berkata, Anda bodoh, Anda tidak mengerti, otakmu curang, seperti otak sapi. Ini semua adalah nama yang biasa Anda terapkan pada putra Anda. Ketika Anda memberitahu putra Anda bahwa Anda tidak fokus, Anda tidak mengerti, Anda mengatakan informasi itu lebih dari 100 kali, Anda marah padanya, apa yang Anda bayangkan yang sedang dilakukan anak-anak itu? Maksudnya, sebagai seorang anak, saya mengambil ide tentang diri saya dari ayah dan ibu saya. Jadi, ketika Anda mengatakan yang saya bodoh, saya tidak fokus, saya tidak mengerti, dan apa yang saya yakini akan menjadi hasilnya, saya tidak akan membuatmu kesal sama sekali, karena saya benar-benar tidak mengerti, dan saya pikir saya akan bodoh, saya tidak akan fokus, dan saya akan lupa. Saya tidak akan mengecewakan Anda secara cuma-cuma. Kami mengatakan apa yang kami kenakan pada anak-anak kami, dan kami lebih suka memberi mereka nama dan meratap sepanjang waktu. Itu tidak terlalu membantu mereka untuk berbicara, karena mereka memiliki gagasan yang sangat buruk tentang diri mereka sendiri. Jangan sebut namanya, kenapa kamu sangat lambat? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu begitu buruk? Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun? Kenapa lagi? Maksudnya, apakah Anda berharap dia memberitahu Anda apa? Ketika Anda mengatakan kepadanya, mengapa Anda memiliki kalimat yang buruk, apa yang akan dia katakan kepada Anda? Dia akan membalas Anda, mengapa Anda sangat lambat? Apa yang akan dia katakan padamu? Maksudku, apa yang akan dia balas padamu? Apakah Anda disebut jawaban akhir? Jadi, kita menahan lidah kita dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Jangan gugup, jangan gelisah pada anak-anak kita. Percayalah, semua ini akan membawa hasil sebaliknya. Dan saya kembali lagi untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak tahu bagaimana mengingat anak-anak Anda, dan Anda tidak tahu menjadi guru yang baik, biarkan orang lain membantu Anda. Biarkan orang lain yang melakukan ini dengan mereka. Jangan kehilangan hubungan Anda dengan mereka. Dan kami tidak memberitahu anak-anak kami kata-kata ini karena mereka tidak akan fokus dengan Anda. Kata-kata yang Anda ucapkan inilah yang dibahas dalam video ini. Di video terakhir, apa yang seharusnya Anda ketahui sangat baik dan Anda akan mempraktikkannya dan melakukannya hari demi hari. Beritahu saya, hidup akan bersikap manis dengan anak-anak kita. Sesi-sesi ini didasarkan pada konsultasi yang saya lakukan dengan orang-orang, dan mereka memprovokasi hal-hal ini dan membawa hasil yang luar biasa. Jadi, kita berjalan satu persatu, dan setiap
langkah yang saya katakan pada akhirnya adalah langkah yang sangat penting. Saat mereka semua bertemu bersama, topiknya akan sangat mudah dan tahun ajaran akan dipersiapkan dengan indah. Putramu akan menjadi bahagia dan akan bahagia. Hidup akan menjadi indah jika video ini membuat perbedaan bagi Anda, sukai dan bagikan. Tinggalkan yang positif, jangkau semua orang di dunia dan sampai jumpa dalam kebaikan dan kedamaian. Baik, ya, masuk ke bagian kedua. Pada bagian kedua di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa strategi terjemahan yang digunakan dalam proses penerjemahan teks ini. Yang pertama, Zaima Virginia Satir qalat yakni min haqqa an akuna bati at-ta'lim walakinni qabilati lit-ta'lim. Yang artinya, seperti kata Virginia Satir, artinya saya berhak menjadi pembelajar yang lambat, tetapi saya bisa belajar. Strategi ini masuk ke dalam strategi pungutan atau borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU atau bahasa sumber ke dalam BSA atau bahasa sasaran, baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Yang kedua, wa video bikum li fihil video li ahna atakallamana fihi an 13 hajatan bitakallamu fihim anit tarbiyah. Yang artinya, dan video lengkap di dalamnya berbicara tentang kurangnya sesuatu yang kita bicarakan tentang pendidikan. Teks ini termasuk ke dalam strategi naturalized borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan atau pelafalan. Selanjutnya, wa yakuna biyafakkari fil hajat wa indahu ahsas ba'da mal aman natijati lil khinaqat. Yang artinya, dan dia memikirkan banyak hal sehingga dia merasa tidak aman akibat pertengkaran itu. Teks ini juga termasuk dalam strategi naturalized borrowing. Yang selanjutnya, wa binatakallama an raqmu thamaniyah halibalak baqa finnas bitifham min awwali marrah. Yang artinya, dan nomor 8 kita berbicara tentang ada anak yang mengerti dari pertama kali. Teks ini termasuk ke dalam strategi transposisi atau transposition, di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, wa finas tajiin hiya aktsaru min marrat aw thalas marratan alishan tastau'ibul fikrah wa alishan tahfuzul fikrah wa alishan tibil fikrah mawjudati indaha wadihatun jiddan. Yang artinya, bahkan ada anak yang membutuhkannya lebih dari sekali atau 3 kali untuk menyerap ide dan merangsang otak, karena ide itu sangat jelas ada di dalamnya. Teks ini juga termasuk ke dalam strategi transposition. Selanjutnya, walakin halini fil bidayah afkara kullin nas nata'ammalu taf'ilil lil jarsu wa tam subscribe laulis tama amilat. Yang artinya, tapi pertama-tama izinkan saya berpikir bahwa setiap orang harus mengaktifkan bel dan telah berlangganan jika Anda belum melakukannya. Lalu direduksi menjadi tetapi sebelum itu bunyikan lonceng dan berlangganan dulu jika kalian belum melakukannya. Teks ini termasuk ke dalam strategi reduction and subtraction, di mana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan BSU yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari BSU bagi pembaca. Yang selanjutnya, famuhimun in anta kulli shiwayah kada alwalid yashfutulah lahu syafatatin
kadah al-shan yusa'idu 'ala tarkizi wa ma yahsalishu jafafun fi jismu, yang artinya penting bagi Anda untuk memberinya 2 hisapan atau 2 teguk air sesekali untuk membantunya fokus dan tidak mengalami dehidrasi pada tubuhnya. Teks ini termasuk ke dalam strategi gloss translation, di mana penerjemah memberikan kalimat tambahan pada kata BSA atau bahasa sasaran. Selanjutnya, yakni fa'ahnal maktab fihil maddah faqat li ihnash hanzakaruha wal baqi nashiluhu wa rodohrana ma yabqash syaifah wa faqat, yang artinya maksudnya kantor hanya memiliki materi yang akan kita pelajari dan sisanya kita bawa di punggung atau di dalam tas agar tidak terlihat lagi. Ini juga termasuk ke dalam strategi gloss translation. Selanjutnya, yakni hadratik ya raita anta wa baba tatahanaku juwatu wa ma hadishi yasma'u sautukum, yang artinya maksudnya ayah dan Anda bertengkar di dalam dan tidak ada yang mendengar suara Anda atau bertengkar secara sembunyi-sembunyi. Teks ini juga termasuk ke dalam strategi gloss translation. Selanjutnya, wa ana bawaffara bi'atun helwah wa ihna banzakiru wal walid fa'ala yan biansa marrotan wa indahu masyakil, yang artinya saya menyediakan lingkungan yang bagus saat kami berkunjung sehingga anak itu benar-benar lupa waktu ketika dia memiliki masalah. Teks ini termasuk ke dalam strategi ekspansi atau penambahan, yang dimana penerjemah menambahkan kata atau kalimat dalam menerjemahkan BSU atau bahasa sumber. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa kosakata baru yang saya temui dalam menerjemahkan teks di atas. Yang pertama, ailashan yang artinya karena, al-musmayat yang artinya label atau nama, doharona yang artinya punggung kita, muhimun yang artinya penting, dimagun yang artinya otak, hadiyatun yang artinya diam atau tenang, natijati yang artinya hasil, dugut yang artinya tekanan, ghabiyun yang artinya bodoh, hiziyun yang artinya indrawi, tafawuku yang artinya keunggulan, tahafuzu yang artinya motivasi, addayu addi yang artinya melaksanakan, khosois yang artinya khusus, dan ijabiyah yang artinya positif. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan yang saya peroleh dari menerjemahkan teks di atas. Yang pertama, daya serap anak terhadap suatu materi itu berbeda-beda. Ada anak yang dapat mengerti dari pertama kali dijelaskannya materi, ada anak yang mengerti dari 2 kali atau bahkan 3 kali dan seterusnya. Namun bukan berarti anak yang harus dijelaskan berkali-kali itu bodoh. Yang kedua, jika anak memiliki masalah, kita harus tahu apa masalahnya itu. Apa dia mengalami kesulitan belajar, mengalami gangguan, atau mungkin dia hiperaktif. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa dalam menghitung, maka perlu diadakannya penilaian dan tes. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus menciptakan lingkungan yang baik di rumah. Lingkungan yang di dalamnya ada kasih sayang kepada anak dan lingkungan yang di dalamnya ada kelembutan. Jika orang tua sedang bertengkar, usahakan jangan sampai anak mendengarkan atau berada di dekat anak, karena itu dapat memecah fokus anak. Dalam meningkatkan fokus anak, kita sebagai orang tua juga dapat menyediakan air di sampingnya, sehingga anak tidak akan mengalami dehidrasi dan dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang keempat, demi menciptakan lingkungan yang baik, jangan pernah sesekali orang tua memanggil anaknya dengan sebutan atau kata yang jelek seperti kamu bodoh, kamu lambat, otakmu seperti sapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.